Halo kakak. Halo. Apakah benar kakak itu salah satu mahasiswa yang mengikuti program KKN internasional? Benar-benar aku ikut di KKN internasional. Kalau boleh tahu nih, siapa sih nama kakak? Oke, nama aku Muhammad Syihabuddin Anam atau biasa dipanggil Syihab. Aku dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau boleh tahu nih kak, apa sih alasan dan motivasi kakak bisa tertarik mengikuti program KKN internasional ini? Alasan dan motivasi aku untuk daftar KKN internasional adalah untuk memperluas jangkauan pengabdian aku, terutama di tingkat internasional. Boleh ceritain sedikit gak sih kak bagaimana perjalanan kakak mulai dari proses pendaftaran hingga akhirnya dinyatakan lolos sebagai peserta KKN internasional? Oke, dari mulai pendaftaran ya. Pendaftaran itu kan kita disuruh pertama itu ngisi link pendaftaran, ngumpulin portofolio dan sebagainya macamnya. Setelah itu nggak lama aku disuruh ada pengumuman yang lolos ke tahap wawancara. Di wawancara kemudian aku datang ke LP2M, diwawancara di situ ditanyain tentang motivasi segala macam lah pokoknya. Setelah itu baru pengumuman bukan pemenang ya, pengumuman yang lolos ke KKN internasional seperti itu. Nah, menurut kakak nih, persiapan apa yang paling penting sebelum terjun langsung ke masyarakat di negara tujuannya kakak itu? Oke, lebih ke persiapan keberangkatan mungkin ya. Kita perlu mempersiapkan hal-hal kayak barang-barang pribadi, kemudian kita juga disuruh bikin paspor, kemudian dokumen-dokumen pendukung lain buat daftar paspor itu, kemudian aku juga nyiapin beberapa hal kayak aku nanya-nanya ke yang udah pernah ke sana nih, udah pernah ke Thailand, kira-kira apa aja yang dibutuhin dan segala macamnya. Oh iya kak, KKN internasional kan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat nih. Menurut kakak nih, kontribusi seperti apa yang ingin diberikan agar kehadiran mahasiswa, salah satunya ini kakak nih, nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di sana? Baik, karena negara kita adalah negara Thailand, kita ke sana untuk memperkenalkan mengenai budaya-budaya Indonesia, kayak mahasiswa Indonesia tuh kayak gimana sih orang-orangnya, kemudian tradisi dari Indonesia tuh kayak gimana, kemudian kita saling bertukar budaya, bertukar cerita dengan masyarakat yang ada di sana seperti itu. Kalau boleh tahu lagi nih kak, apakah sudah ada gambaran mengenai program kerja yang akan dilaksanakan? Jika sudah, boleh nggak program seperti apa yang akan dibawa untuk mendukung kebutuhan masyarakat di lokasi KKN nanti? Baik, untuk program kerja, kebetulan karena dari LP2M itu menempatkan kita di sananya di pondok pesantren ya. Jadi kemungkinan kita hanya ditempatkan untuk ikut belajar di sana gitu. Jadi tidak ada program kerja, kemungkinan besarnya tidak ada program kerja. Jadi hanya belajar di sana, atau mungkin kita bisa sesekali mengajar di pesantren tersebut seperti itu. Nah, kira-kira nih kegiatan apa saja yang akan kakak dan tim lakukan bersama masyarakat Thailand di sana kak? Kegiatan apa aja? Iya. Berarti mirip-mirip kayak proker yang tadi ya. Mungkin kita akan belajar bareng di sana, belajar tentang agama Islam, tentang budaya-budaya di sana. Kemudian kita juga akan mengajarkan beberapa hal mungkin seperti bahasa Indonesia ke warga Thailand atau lain sebagainya seperti itu. Baik. Terus tantangan apa yang kemungkinan akan dihadapi saat menjalankan pengabdian di lingkungan dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda di negara Thailand ini kak? Oke. Karena kita di Thailand dan tentunya budaya dan kebiasaan yang di sana itu berbeda dengan kita yang di Indonesia, pastinya banyak banget tantangan seperti mungkin keterbatasan bahasa. Jadi cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi dengan warga di sana tentu akan menjadi sedikit sulit dibandingkan KKN reguler. Kemudian tantangan lainnya mungkin peraturan-peraturan yang ada di sana, karena kita ada di negara lain yang kemungkinan bakal dijaga ketat oleh pemerintah atau tentara yang ada di sana. Kemudian yang lainnya mungkin mendatang kayaknya, karena belum tahu kita. Iya benar. Nah, lalu apa harapan kakak setelah mengikuti KKN internasional nanti? Harapannya
aku bisa mengamalkan ilmu aku di sana. Kemudian aku bisa mendapatkan banyak ilmu juga dari mereka, dari negara Thailand itu sendiri, dari warga negaranya. Kemudian bisa mengimplementasikan apa yang aku dapatkan di sana di negara kita. Seperti itu. Oke, last question nih Kak. Oke. Kakak ini kan sebagai salah satu mahasiswa dan yang akan membawa nama Universitas UIN, SSC dan negara Indonesia di tingkat internasional. Nah, apakah ada hal kecil dari budaya atau kebiasaan orang Indonesia yang paling kakak tunjukkan nih ke masyarakat Thailand di sana nanti? Oke. Budaya kecil mungkin sopan santun ya, karena Indonesia kan menjunjung tinggi sopan santun. Ada 5S. Apa tuh? Senyum, salam, sapa. Dua lagi apa? Senyum, salam, sapa, Sopan santun. Oke, sopan Bener nggak? santun, iya benar. Ya, mungkin kita bisa terapkan 5 ini di sana nanti. Jadi sebagai ciri khas dari orang Indonesia yang ramah kepada sesama. Seperti itu. Boleh nggak Kak kasih pesan-pesan terakhir gitu untuk kita yang pengen banget mengikuti KKN internasional kayak kakak ini? Pesan-pesannya mungkin terus mengabdikan diri kita, entah itu di mana aja, pokoknya nggak harus di luar negeri kok. Kita bisa mengabdi di mana aja, karena pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang juga merupakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa. Jadi nggak harus di luar negeri, bisa di mana aja, karena itu merupakan kewajiban mahasiswa. Baik, terima kasih banyak Kakak atas kesempatannya. Mohon maaf Sama-sama. mengambil waktu